Abu Hasan Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkiraan tauhid yang akan disampaikan oleh Agustus Muhammad Ali Ismati. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang kami hormati, malam takziah yang ke-40 malam atas meninggalnya saudara kita, orang tua kita, mendekoran kita, Kanda Ridi Hasan MPD bin Abu Hasan Ahmadi. Beliau berusia 64 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, biar bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang pada malam kali ini dalam rangka kita mendoakan almarhum ini. Semoga almarhum ini Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosanya, amin. Dan kemudian anak, menantu dan cucu dan istrinya yang ditinggalkan, keluarga yang lain bersabar atas musibah ini, dan kita juga yang hadir di sini tentunya mendapat faedah tentunya kita datang kita bersama. Ya Rabbal Alamin. Salam saya berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu di dalam kedengaran dah Bu? Kayaknya sama-sama. Sama-sama ya? Sama-sama ada. Sebenarnya nggak kuat Bu, tapi memang mic-nya ada sama-sama. Demikian muter-muter di sini dikit. Masuk situ dalamnya. Ada suaranya Pak. Memang kali ceramah memang punya. Kali nyanyi Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita hadir di sini dalam rangka mendoakan beliau tadi. 40 hari yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Bahkan tidak tahu waktunya, tidak kedabar sakitnya, dan saya ini terakhir ini bersama beliau sama-sama mengajar di Murotara jadi dosen. Bahkan terakhirnya S2-nya sama-sama di Curug. Bahkan saya sendiri hebatnya karena mungkin keterbatasan gitu ninaknya WA terus kan, dan katanya ngabari langsung karena segalanya sudah ada di WA sehingga tidak terbaca aku di WA. Pas kabar lah sudah sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Luar biasa ya. Karena kami lagi libur gitu kan. Artinya memang kematian ini luar biasa sebagai pesannya buat kita dalam hidup ini. Beliau telah meninggalkan kita 40 hari yang lalu. Tinggal kita yang ditinggalkan ini.
mengambil iktibar dari kematian yang kita jenguk. Ketika kita ngantar orang meninggal, memandikan, menyolatkan dan ikutnya sampai ke kuburan, sampai ke liang lahat, ketika kita hadir di situ tidak pernah mengambil iktibar atas kematian itu, maka kata Rasulullah, orang ini mundur 50 tahun ke belakang. Tidak maju-maju lagi. Tetapi kalau kita ambil iktibar, nah itulah membuat kita sadar, ya Allah, kapan aku masih lemah yang kita jenguk ini meninggalnya bisa diantar keluar pun. Bagaimana ada orang meninggal tak tahu di mana timbanya. Mohon maaf, ada yang meninggal jatuh dari pesawat, masuk laut sampai sekarang tidak baca ada jenguk. Artinya banyak hal-hal yang memang sebagai iktibar kita dari kematian ini membuat kita semua yang hadir pada malam hari ini dan sadar bahwa kematian itu adalah hak milik Allah. Jadi Allazi khalaqal maut. Nah itu jadi untuk Allah, mati dan hidup adalah kepunyaanku dan kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Maka kalau ditanya, maka kematian ini satu hal yang misteri. Ketika kita yang hadir di sini ditanya kapan nak mati, pasti dah kata dengan kata nampak. Ada lah yang berani ketika ditanya dulu, siapa nak mati duluan? Tetapi ketika ditanya siapa yang mau hidup 1000 tahun lagi, kamu mengangkat tangan, aku mengangkat tangan duluan. Mana kita langsung ke dulu, atau istirahat dulu? Ending dulu nih. Nih. Bisa dulu lanjutkannya ya. Bisa dulu lah ya. Ya. Belum mesti. Juga kalau tidak dikuat yang semacam ini. Beliau juga ya. Jauh dia datang sebagai Bapak Ibu yang kami hormati, tadi itu telah sampai di iktibar ya. Jika orang melihat kematian tidak mengambil iktibar, maka kata Rasulullah, orang ini mundur ke belakang, tidak maju ke depan. Mundurnya 50 tahun. Ambillah iktibar dari kematian itu, kata Rasulullah, dan siapa mengambil iktibar dari kematian itu, bagi orang ini termasuk orang yang cerdas. Paling tidak kita dulu nengok kematian atau rasa ya Allah, seandainya aku. Banyak hal yang tentu kita lihat dari kematian. Maka kata Rasulullah, yang saya takut nanti umatku nanti meninggalkan yang 5 dan mengerjakan yang 5. Pertama kata Rasulullah, wa yuhibbud dunya wa yansawna al-akhirah. Banyak orang senang dengan dunia, ya, dengan hiruk-pikuknya dunia, kehebatan dunia, kagum dengan kehidupan dunia. Tapi ketika dia bercerita tentang akhirat, alerginya luar biasa. Mudah-mudahan kita malam ini bisa kita terlambat, insyaallah pulang dari sini kita kerjakan. Atau sebaliknya yang nak sholat bukannya masjid ya, kayak orang kadang-kadang itu nih Aisyah masih panjang gitu. Maka kalau kadang-kadang yang paling susah itu nih mengerjakan sholat ini, sholat isya dan sholat subuh. Kadang sudah isya tuh kita mulai nangguling, nonton TV dulu, megang handphone dan sebagainya.
Beliau menghukum rumah, aku udah sholat kali kalian lah, tapi tenang baik. Tapi sekalian tahajud. Tidak tahu nanti itu pada dengar suara as-sholat khairum minan naum. Tahajud dah lewat, isya tambah jauh, dan kemudian subuh juga belum bergerak. Bersih ke kamar mandi dan sebagainya. Akhirnya terlambatlah subuh. Kadang-kadang tuh terlambat ada waktu kalau kita ngejar masjid. Nanti ada artinya paling tidak. Ini sekaliannya. Setelah terbangun ternyata di rumah juga masih juga kesiapan. Kemudian ada di sini tempat gue. Nabi tengok kata Rasulullah, kata Habib Musir Al-Musawa, jika nak tengok negeri ini aman, tenteram dan makmur, tengoklah ketika masjid waktu subuh itu ramai bagaikan solat Jumat. Nah, masjid mana itu lah kita solat Jumat. Mudah masjid ini kalau ramai tidak, tempat kami itu tak sampai baik. Ngomong itulah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tubuh juga malas. Yang lebih malas itu mohon maafnya dan nyinggung dak. Itu yang jauh dari masjid, yang tetangganya tidak ke masjid. Kadang tergoda gitu oleh iblis. Ada tergodanya ini, jangan-jangan jual kayaknya jauh-jauh dari masjid. Aku dekat dari masjid. Kalau berbicara tentang akhirat mereka lihat. Kalau berbicara tentang dunia, tengoklah di media sosial dan sebagainya elektronik itu. Wah, luar biasa tahu kalau ya celah-celah orang-orang dibujuk sampai di mana pun tahu kalau. Tambah aku lagi dekat Sanggo, uang di Jakarta pun tahu kehidupan latar belakangnya. Itu ya. Tetapi kalau berbicara tentang akhirat alergi, nah nengoknya di mana? Itu subuh keras. Orang yang datang ke masjid subuh itu luar biasa. Maka dalam Al-Quran katakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, maka kamu berdagang denganku. Berdagang apa? Mencari kehidupan akhirat tentunya surganya Allah. Tapi jangan dapat daya surga itu. Lah beriman dong kepada Allah, lah beriman. Lah beriman dong kamu kepada Rasulullah, lah beriman. Kemudian kamu sudah sedekah, berjuang tak dengan harta dan jiwa ragamu, dengan harta lagi. Lain masjid, lain jalan dan sebagainya. Itu minum dari lahi wa rasulihi wa tujahidu bisa. Lah berjuang dong dengan artinya dengan harta dan jiwa raga. Nah jiwa raga. Kadang-kadang orang menggarisbawahi juara belakang beranda. Pergi ke masjid subuh itu tidak penuh dengan perjuangan dan tanpa masjid. Hatta dekat masjid. Kalau jauh, maka kata Rasulullah, wa yuhibbud dunya wa yusallallahu akhirat. Berbicara tentang dunia orang hebat dan pintar, ketika berbicara tentang akhirat dia alim. Kemudian kata Rasulullah, wa yuhibbul qusur wa yasawna al-qubur. Mereka senang dengan kehidupan yang mewah dan empuk, kasur yang tinggi dan tempat tidur yang empuk dan sebagainya, tapi mereka lupa dengan seonggok kuburan yang cuma semeter kali 2 meter. Itulah maka kita ke kuburan nanti tiba Allah kekecil tempatnya, tidak baca bergerak. Ketika mayat dihadirkan dalam kuburan, mulai diturunkan, yang dipucuk ngomong, miring ke dikit. Sudah miring ke dikit, tumuskan mukanya ke kanan. Lalu sudah tumus, tekan lagi, ditekan pakai tangan, ujung-ujung kurang tekan. Nah, anak yang Islam tekan pakai kaki dong, dia kepala umur. Dah usahkan kepalanya dipegang oleh manusia, bayangannya saja ketika masih hidup, wong tak berani pak melangkahnya sedikit hebat ini. Nah, ini jalan ada bayangnya. Nah, wong tak berani melangkah bayangan itu. Sakit hebat. Masa hidup ketika lah meninggal sekendak hebat, wong dan kepala dan sebagainya.
Ibu, dengar Bu? Termasuk kita nenek-nenek ini ya. Nah, lagi lemah sekarang nenek ya. Cucung-cucung kita datang kita meluk kantong, anu duit dan sebagainya. Mau kita lah mati kaki, ujung maknya ngomong, jangan masuk kamar tu nak. Kenapa ada nenek? Nah, ada nenek mana? Dia nggak nenek pulang ke kamar. Ditakut-takutnya cucunya. Artinya masih hidup itu masih raga tahu. Makanya ujung tu mumpung masih hidup pulang. Malah mati deh. Tinggal lagi anak yang ditinggalkan ini cuma 2 orang. Anaknya 2 orang, ada menantunya, ada cucunya, dan ada istrinya. Ayo, seandainya mereka ini mengirim Fatihah dengan kakak ini, insya Allah mudah-mudahan nyampai kiriman doanya. Kalau ada ngomong ngirim Fatihah dan nyampai dengan bubunya, dan doa itu namun tidak percaya dengan yang apanya tu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya dengan itu, ya Allah ya Tuhanku, mohon ampunlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayanglah dan kasihilah sebagaimana dia mengasihiku dari kecil hingga dewasa. Artinya tidak percaya dengan dalil itu kalau ngomongkan tidak nyampai yang dikirimkan. Karena kita di dalam penistaan, main-main, dalam penodaan terhadap agama, Pak. Di mana bermain kan? Mulyasi ini bakal banyak ayatnya, bertambah. Kenapa cetak terus? Al-Fatihah bakal habis, kenapa dikirim terus? Nah itu namanya orang yang memainkan Allah. Pertama, wayuhibbud dunya wa insana akhirat. Kemudian teruslah wayuhibbul usul wa kubur. Yang ketiga, wayuhibbul haya wa insana al-hisab. Orang mencari harta ini dari pagi sampai sore, kepala masuk tanah, kadang kaki ke pucuk, kepala ke bawah, dan duit. Ya, dan sudah kita nyari kehidupan dunia ini, tapi ketika harta banyak, kita lupa untuk berzakat dan sebagainya, bersedekah di jalan Allah. Tunggulah, kata Rasulullah, ketika azab menimpa harta itu sekali lewat baik. Banyak dia diterima. Mudah-mudahan diri tidak terjadi. Kota lain, Aceh, Palu dan sebagainya, Lampung itu sekali lewat baik. Berdepis ke atas, habis gedung tinggi dan sebagainya itu habis tertelan oleh tanah dan sebagainya. Oke lah, kalau cerita yang forum dan sebagainya, kita tak nengok. Yang sekarang ini yang kita tengok. Ketika ibu kaya dan senang bisa, mereka berlomba mencari harta yang banyak, tak tahu lagi malam, tak tahu lagi siang, tak kenal lagi ibadat kepada Allah, dan kemudian ketika dihisab, dia tak sadar kapan dihisab. Jadi kamu ngomong, Ustaz, aku tak boleh kita ni nyari harta ini. Bukan tak boleh, kita boleh punya dunia, tapi jangan sampai kita ni dunia. Dunia taruh di tangan, bukan taruh di hati. Kalau taruh di hati, itu namanya hubung dunia. Tetapi kalau taruh di tangan, kemanapun kita nak menggantungnya, ada di tangan kita juga. Nah, itu boleh kita punya harta dan banyak dunia ini, tapi jangan kita dunia. Kalau orang ngomong Islam itu tak boleh cari harta di dunia ini, salah. Kena Islam lah harusnya banyak harta. Kenapa? Kita dianjurkan untuk bersedekah, kita dianjurkan untuk menyumbang dan sebagainya, kita dianjurkan untuk berkorban setiap tahun, kita dianjurkan sampai naik haji ke Mekah Al-Mukarramah. Ini memang harus punya dunia, tapi bukan cinta dunia. Apa nak yang mana kau usah cinta dunia? Contoh baik, kita lagi nak motor, mijik jauh. Lana kelambat, masih nak jalan kaki. Kamu ulang di tengah jalan belakang. Bukan sudah belum kita menyampai. Motor kita ada. Nah kita pakai motor, terus. Lagi ada ngomong, kalau bermotor ini tak dihitung. Kalau berjalan kaki hitungannya banyak. Bermotor itu dihitung, Pak. Mana hitungannya? Putaran bar. Itu kajiannya itu. Kadang-kadang itu kan jadi masalah itu. Atau punya mobil, hujan tak semayang, saya semayang Jumat, membangunkan ide. Atau sebaliknya,
tidak beginian, dia mana mobil kayak satu kotor, ini orang kotor, itu namanya orang punya dunia, tapi dia cinta. Kemudian bayuhebo kolot wal sernafal. Banyak orang yang mencintai istrinya boleh, menyayangi suaminya boleh, menyayangi anaknya boleh, anak menyayangi orang tua, tapi dia lebih tidak sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang dia cintai dan dia sayangi. Jadi kita lebih mencintai Allah daripada mencinta yang kita dekat dengan kita ini, seperti orang yang tadi. Artinya kita lebih cinta kepada Allah dengan taat menurut perintahnya, yaitu terutama Allah banyak meminta kita untuk lebih cukup beribadah kepadanya saja, cukup sholat di waktu, bila perlu ada tambahan sunnah dan sebagainya. Kalau baca sholat sunnah, alhamdulillah, di waktu itu membaca jangan tinggalkan. Kadang-kadang sholat agak subuh hari Kamis, subuh ini Jumatnya sore atau Jumat Sabtunya asar. Aduh, di model kayak itu kadang-kadang. Iya, tetap di waktu seminggu di Nuria. Pakai kedua itu. Atau subuhnya sholat masih ada subuh besok. Ada udah maghrib masih ada maghrib ini. Bangunnya lagi dikodok lagi. Kalau kodonya itu kesempatannya itu memang nak dikejut Pak. Kalau godaannya luar biasa nian. Nak ngetesnya besok pagi. Mulailah Sony untuk ibadah pagi itu, terutama pergi ke masjid itu nak ingat beratian. Kadang-kadang nak pergi itu tak usah lagi kita, rumah kita orang nak mulai ngalamin itu. Nak mana? Nak masjid, itu main. Ada apa lah kamu? Terlambat. Jadi kita tak boleh dia nak terlambat. Ya Allah, ngoda juga nak. Tidak terlambat, nah terdengar itu. Baru asam itu, iya asam juga terlambat. Jika kamu tidak sunat kayak gini. Bila ngomong, aku kan itu dan besar kamu itu. Mungkin baik kita nyalamin semua. Artinya godaan dunia ini luar biasa. Makanya kata Rasulullah yang paling ditakuti bilang orang banyak mengerjakan yang 5, meninggalkan yang 5. Baik-baik kan hormati terutama keluarga yang ditinggalkan, ya anak tanda Hamidi Hasan ini. Tentunya banyak-banyaklah artinya ngirim doa kepada orang tua ini. Kena ada kata lain yang nyampai terutama adalah anak yang soleh. Jika mati anak Adam, tidak ada yang penting yang masih ada di dunia ini. Pertama adalah anak yang soleh, amal jariah, dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan beliau selama menjadi dosen ini di dosen Al-Watriyah, ya di Rofi itu mudah-mudahan ilmunya yang diajarkan banyak manfaatnya, dan orang ini jujur baik selama bergaul terutama dengan aku. Memang tidak neko-neko Pak. Iya, diajak berdebat, kalau nak dalam berdebat pun tak perlu darah bukti. Pendengar rela. Nah, itulah kadang-kadang tu yang kadang-kadang bilang, nah baik itu masih gancang. Ada orang itu, ada orang itu kadang-kadang. Jadi mana? Cuma tanya umur, cuma aja saya. Jangan. Iya. Kalau kita baik, mati ada hitungannya. Kalau kita jahat, mati juga ada hitungannya lain. Sama ketika mohon maaf Aceh ditimpa oleh tsunami, bukan tak kata orang baik di negeri Aceh itu, bukan tak ada juga orang jahat. Ketika semuanya artinya terjadinya gempa bumi dan tsunami itu, tentunya pengadilan Allah beda tentunya. Yang mati, yang jahat dibalas dengan tentunya sesuai dengan amal perbuatannya, dan orang baik juga walaupun kamelok dalam urusan kematian itu pasti pertimbangan amal. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ketika Rasulullah pulang dari hijrah ya dari Madinah, ketika itu sahabat bertanya ketika dia pulang lagi ke negeri Mekah, ya Rasulullah, ternyata orang tuaku selama kita ke Madinah telah meninggal dunia. Kira-kira aku ini tidak sempat lagi memandikannya dan tidak bisa artinya menyolatkannya. Kata Rasulullah, aku memangnya
Kira-kira masih ada tak aku kebaikan terhadap orang tuaku? Masih baca tak aku nyenanginya? Kata Rasulullah, walaupun kau tak sempat bertemu dengan yang aku kau katakan tadi, kau masih bisa menyenangi orang tuamu yang telah tiada. Pertama, jalin silaturahmi dengan tetangganya, jalin silaturahmi dengan sahabat karibnya, jalin silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dan kau dengan beradik-beradik kau harus akur. Nah ini balik-balik menurutku, nah kok kemudian orang yang masih hidup ini ibu, nah dikeruankan, insya Allah itu sebagian daripada masih menyenangi orang tua yang telah tiada. Artinya kalau kita berkeluarga yang tidak di dunia ini, ada masih artinya menyakitkan orang tua yang telah tiada. Nah kita ini kadang terbawa oleh ada menganggap malah mati sudah, kata urusan nafsa-nafsi, amal dia, amal kita. Dan hati nak mengubahkan amal orang lain, nak mengubahkan amal umur dan sebagainya. Padahal tadi dikatakan oleh Rasulullah, ketika makian ada, terputuslah urusan dia di dunia, kecuali 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, orang selalu orang Rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya keluarga yang meninggalkan, kami juga sebagai sahabat-sahabatnya, rekan sekolah, terutama kami sama-sama mengajar di dosen di Warofi itu, termasuk kehilangan lah dari beliau. Tapi apa boleh buat, ya Allah masih lebih sayang kepada beliau, akhirnya untuk dia lebih dulu. Yang tanpa terasa bahwa inilah sebuah kehidupan pasti ada akhir. Ya, baik-baik yang hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mengampun jika ada gelak tertawa di dalam ceramah ini. Bukan di selanjutnya tentunya. Inilah cara aku menghibur keluarga ini. Kalau aku nanti lampu dengan rayuan, dengan tangisan-tangisan, baca bukan itu, tapi buat keluarga ini sebenarnya lah bukan nyanyi, tapi membuat tambah sedih dan baru. Kita mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan tidak larut atas kematian yaitu Anda Hamidi Hasan MPD ini, ikhlaskanlah karena pasti Allah lebih sayang kepada almarhum. Tinggal lagi kita yang di muka ini sesungguhnya banyak yang tiba aku yang tadi. Mudah-mudahan dengan banyak mengambil tiba kita akan terus dekat kepada Allah dan beramal soleh tentunya. Ibu yang hormati, mungkin ibu dapat sampaikan, ibu dapat mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berhadirin undangan jamaah rahimahullah, mari sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita mohon untuk menghormati Bapak yaitu kepada Ki Agung Darwis, kepada beliau wakilnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syakirin an-na'imin wa huwa yukafi'u al-masjidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma jara bihi al-qamar. Subhanal munaffis an kulli madhur, subhanal mufarrij an kulli ma'zur, subhanal man jawala khaza'inahu bainal kafi wan nur. Subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ya mufarrij barid, ya mufarrij barid, ya mufarrij barid, barid annahu man awahu man farja'a bilam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama
صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبالخصوص إلى روح المرحوم أبي حسن البن بن أبو حسن الأحمدي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واجعل الجنة مثواه اللهم قبره رغبة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفار النيران اللهم انزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kanda Minggu Lubis yang memperbaiki doa. Semoga doa kita semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk almarhum Bapak Hamid Hasan MPD bin Abu Hasan Ahmadi, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan juga ditempatkan yang sebaik-baik tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga yang diinginkan senantiasa mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin, kita menjalankan rahmatullah dengan berakhir doa mengabarkan